Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1630. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sangat menakutkan, tapi kekuatan yang lahir ketika Tuan Muda Sipang akan menerobos sebelumnya sudah mencapai batasnya. Bagaimana aura kesengsaraan Guntur yang begitu menakutkan bisa disalurkan? Meskipun aura Guntur dan malapetaka yang mengerikan menyebar ke seluruh area Telarang, namun hal itu memberi perasaan kepada Tuan Jongkong bahwa jika dia seorang master tingkat pertama yang telah melampaui puncak, diselimuti oleh kekuatan ini, maka jiwanya akan hancur dan tulangnya akan hilang. Apakah ada bencana Guntur transenden yang mengerikan seperti itu di dunia ini? Tidak, Tuan Istana, kata Tuan Jongkong. Dia pun segera memandang ke arah penguasa Istana Anyou. Namun kemudian saya melihat penguasa Istana Anyou tampak serius memandangi kawasan Telarang dengan mata yang sangat dalam. Di antara mereka ada keraguan dan juga keterkejutan yang tak ada habisnya yang muncul di matanya. Tuan, kenapa tidak dibuka area Telarangnya? Kata Tuan Jongkong. Dia baru saja berbicara tetapi dia langsung disela oleh penguasa Istana Anyou. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Karena mereka telah memasuki tanah Telarang kegelapan, bagaimana kita bisa dengan mudah melanggar aturan? Kata penguasa Istana Anyou. Dia memiliki mata yang dalam dan juga penuh tekad. Tetapi tidak apa, kata Tuan Anyou. Dia menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Tuan Jongkong hanya bisa menghela napas dalam, lalu dia melihat ke arah area Telarang dengan ekspresi yang sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi di area Telarang? Keraguan seperti itu tidak hanya datang dari benak Tuan Jongkong, tetapi juga bergema di hati setiap orang yang hadir. Di antara mereka yang paling kaget adalah Dewa Sipang. Merasakan gemuruh tanah Telarang di hadapannya, raut wajah Dewa Sipang terus-menerus berubah dari awalnya gembira menjadi curiga, lalu kemudian ragu, sebelum akhirnya dia semakin ragu dan lalu muncullah sebuah kecemasan. Saudaraku, dia menoleh dan hendak berbicara ketika dia melihat Tuan Anyou menatapnya dengan tenang. Sipang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa karena area Telarang telah dibuka, kita tidak boleh ikut campur, jika tidak maka tidak akan ada keadilan. Kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sipang membeku di wajahnya sejenak, matanya berubah gelap, lalu dia mengangguk dan berkata, saudaraku, benar. Dewa Sipang mengepalkan tinjunya dan dia melihat ke area Telarang gelap dengan seksama. Sipang, kamu pasti berpetualang kan? Gumam Dewa Sipang di dalam hatinya. Gerakan di depannya, Dewa Sipang percaya bahwa itu pasti adalah putranya, dan putranya itu telah melakukan petualangan yang tak terhingga di tanah Telarang Anyou. Sebagai orang kuat pertama di antara masyarakat yang menerobos ranah transendensi, apapun yang terjadi di area Telarang ini, putranya pasti dapat keluar dengan selamat. Scene kembali berpindah di tanah Telarang gelap pada saat ini. Tubuh Kincen melonjak dengan kekuatan reinkarnasi dan takdir yang tak ada habisnya, dan boom. Kekuatan reinkarnasi yang menakutkan seperti lautan luas terus-menerus mengalir ke tubuh Kincen. Di dunia ini hampir 9 tingkat kekuatan reinkarnasi diserap oleh Kincen sendiri, dan 10 sisanya tersebar ke tubuh semua orang di bawahnya. Kincen merasa seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya saat ini, dan saat berikutnya Kincen sudah berada di dunia yang luas. Ini, Kincen melihat pemandangan yang membuatnya ngeri. Pada saat ini, dia tampak terpisah di antara dunia. Dia seperti orang luar menatap ke kejauhan di tanah Telarang. Di bawah kesengsaraan Guntur yang besar, dirinya sendiri berjuang untuk bertahan dari kesengsaraan. Di saat kekuatan kesengsaraan reinkarnasi jatuh, tubuhnya hancur dalam sekejap. Dalam siklus yang tak ada habisnya, hidup dan bencana, bagian bawahnya perlahan runtuh. Duar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dan tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan itu sama sekali, dan langsung dihancurkan oleh kesengsaraan Guntur yang tak ada habisnya. Aku
Musnah menjadi abu karena petir, kata Qingchen. Dia ketakutan. Tanpa disadari tubuh fisiknya roboh, dan yang tersisa kini hanyalah bentuk jiwa. Kapan ini terjadi? Qingchen menatap ke langit dan melihat pusaran guntur dan kilat di langit seperti tirai. Itu memancarkan aura yang menghancurkan langit dan bumi. Ini mewakili bencana reinkarnasi yang mengerikan yang hanya dapat diringkas dari lebih dari 20 orang kuat transenden yang akan menerobos secara bersamaan. Kekuatan mewakili kekuatan paling tertinggi di seluruh alam semesta. Bukankah mudah untuk menghancurkan tubuhnya dengan kekuatan yang begitu menakutkan? Di bawah pengboman kekuatan seperti itu, bahkan orang kuat dengan tingkat transenden puncak pun akan hancur berkeping-keping. Duar, guntur meraung seperti drum raksasa menghantam jantung Qingchen dengan keras, membuatnya merasa linglung. Setelah perjuangan dan kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dirinya bertekad untuk menerobos dan melampaui, tetapi dirinya tidak menyangka akan kalah di sini. Konyol, merasa sedih. Gelombang keputusasaan masih melekat di hati Qingchen. Tidak, itu tidak benar. Tetapi pada saat ini Qingchen tiba-tiba merasa terkejut. Perasaan bahagia memenuhi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Qingchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya berbinar. Saya adalah makhluk tertinggi yang mengendalikan ruang dan waktu, dan saya adalah pembawa pesan yang mengendalikan guntur. Keberhasilan atau kegagalan saya terkait dengan hidup dan mati seluruh alam semesta primitif dan hidup dan mati ratusan juta makhluk. Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Bagaimana reinkarnasi, takdir dan bencana petir bisa menghancurkan tubuhku yang tak terkalahkan? Teriak Qingchen, dan boom, dalam benak Qingchen suara agung terus-menerus bergema. Saat berikutnya Qingchen tiba-tiba terbangun oleh teriakan agung tersebut, dan Qingchen menundukkan kepalanya, dan lalu kekuatan ruang dan waktu langsung mengalir di tubuhnya. Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku sedang mengalami kesengsaraan. Ini adalah reinkarnasi hidup dan mati, kata Qingchen. Dia bangun dalam sekejap dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Karena segala sesuatu sebelumnya itu hanyalah ilusi Qingchen. Dia jatuh ke dalam reinkarnasi dan mengalami hidup dan mati. Jika dia tenggelam dalam ilusi reinkarnasi, maka dirinya akan benar-benar tenggelam, dimusnahkan oleh kekuatan reinkarnasi itu sendiri tanpa akhir dan menjadi bagian dari reinkarnasi surgawi. Mengapa saya harus memasuki reinkarnasi secara langsung saat ini? Reinkarnasi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa diatasi dengan menerobos ranah transendensi? Gumam Qingchen. Pada saat ini Qingchen merasa terkejut. Melalui terobosan Tuan Muda Sipang sebelumnya, Qingchen mengetahui dengan jelas bahwa hanya setelah seorang pejuang selamat dari kesengsaraan guntur dan memasuki ranah transendensi, maka dia dapat memasuki reinkarnasi pertama, mewakili hidup dan mati. Tetapi sekarang dirinya jelas telah jatuh ke dalam reinkarnasi sebelum dia mencapai ranah transendensi. Apa sebenarnya itu? Namun sebelum Qingchen dapat mengetahui situasinya, tiba-tiba badai petir kedua telah terjadi menghantam Qingchen dengan keras. Duar! Reinkarnasi petir yang tak ada habisnya melintas menelan Qingchen secara seketika. Di bawah guntur yang tak ada habisnya, Qingchen langsung berada di dunia yang luas. Di antara langit dan bumi ada sepotong loes yang tak ada habisnya. Pasir kuning itu memenuhi langit dan lapisan pasir menyatu seperti naga yang marah, membentuk badai mengerikan yang menutupi seluruh dunia. Jika tebakanku benar, ini seharusnya menjadi ujian reinkarnasi kedua, kata Qingchen yang mendongak. Di atas langit ternyata ada bongkahan tanah yang tebal bergemuruh dan langsung runtuh. Tanahnya hancur. Saat ini Qingchen sudah memiliki pemahaman tentang reinkarnasi dan kesengsaraan guntur. Meskipun dirinya tidak tahu mengapa orang lain mengalami reinkarnasi lagi dan lagi setelah menerobos transendensi, namun dirinya langsung memasuki reinkarnasi hidup dan mati. Tapi pemandangan saat ini sangat mungkin bahwa dirinya telah memasuki reinkarnasi kedua. Pertama kali adalah bencana fisik. Apa reinkarnasi kedua ini? Kata Qingchen. Dia menatap ke langit. Dengan keras langit luas di atas langsung menekannya seperti gunung tinggi menekan Qingchen dengan kuat. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan bunyi mencicit dan gemetar, dan itu terus bergetar seolah-olah akan meledak. Sungguh kekuatan penindasan yang menakutkan. Dengan kekuatan Qingchen saat ini, bahkan ahli kuat yang telah melampaui level puncak tidak dapat dengan mudah menembus pertahanannya. Namun di bawah tekanan yang menakutkan dari langit, tubuh Qingchen benar-benar membuat suara yang keras. Suara klik terdengar seperti ada sesuatu yang pecah.
Kekuatan semacam ini sangat kuat meskipun sekuat Qin Chen napasnya akan masih terasa berat. Apakah ini hukum bumi? Kata Qin Chen, dia terkejut di dalam hatinya. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas bukan kekuatan biasa itu, melainkan hukum tertinggi bumi di lautan kosmik ini. Hukum bumi merupakan salah satu hukum tertinggi di alam semesta. Itu tidak kalah dengan jalan luar angkasa. Ini adalah sebuah kesempatan, kata Qin Chen. Mata Qin Chen berbinar dan dia sangat gembira. Jika itu adalah orang biasa, maka dia akan langsung dihancurkan oleh hukum bumi ini. Tetapi Qin Chen saat ini sama sekali tidak takut. Dia bahkan bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi mengapa Qin Chen harus takut dengan hukum bumi ini? Duar. Dalam sekejap Qin Chen berdiri tegak dan hukum bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Qin Chen benar-benar menggunakan tubuh luar angkasanya yang menakutkan untuk menahan kekuatan hukum bumi dan kemudian pergi untuk memahami dan menyempurnakannya. Jika amalan seperti ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi dalam semesta. Hukum bumi sangat menakutkan, jejaknya itu seberat lautan bintang dan cukup untuk meledakkan ahli kuat transenden. Beraninya orang biasa membiarkan hukum bumi ini langsung masuk ke dalam tubuhnya. Karena takut akan hal itu, bahkan tidak ada yang berani melampauinya. Tetapi Qin Chen memiliki keberanian seperti itu. Duar, hukum bumi yang bergulir terus mengalir ke dalam tubuh Qin Chen dan diperas serta disempurnakan olehnya dengan gila-gilaan. Bagi yang lain, reinkarnasi ini adalah cobaan hidup dan mati yang sangat berbahaya. Tetapi bagi Qin Chen, reinkarnasi transenden ini adalah kesempatan bagus baginya untuk meningkatkan dirinya. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku ingin menerobos ranah transendensi, aku perlu menyerap terlalu banyak energi. Dan hukum bumi ini akan membantuku, kata Qin Chen. Dengan keras, Qin Chen menyentuh tanah dengan kaki kanannya dan fluktuasi bumi yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Aura hukum bumi yang tak ada bisa melonjak ke langit, tetapi bukannya menyebabkan kerusakan kepada Qin Chen, tetapi itu malah dimakan oleh Qin Chen dengan gila-gilaan. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dengan suara mendengung tanda hukum bumi lahir di atas alis Qin Chen. Penguasa bumi, ledakan. Di saat Qin Chen mengambil kendali hukum bumi, dunia yang terdiri dari napas hukum bumi meledak seketika dan kembali ke tanah telarang Anyou. Tanpa diduga, reinkarnasi ini bergemuruh. Kesesaran guntur yang mengembalikan kehidupan. Sebenarnya itu memungkinkanku untuk mengendalikan hukum bumi, kata Qin Chen. Qin Chen merasakan napas bumi di tubuhnya. Qin Chen menatap awan petir yang semakin marah di langit dan merasa terkejut. Dalam hal ini, mari kita buat kesengsaraan guntur reinkarnasi menjadi lebih ganas. Duar, duar. Seolah-olah merasakan keinginan Qin Chen, pusaran guntur di langit menjadi semakin marah dan petir ketiga pun jatuh lagi. Boom, untuk sesaat Qin Chen berada di dunia air yang luas. Segala sesuatu di dunia dipenuhi dengan aliran air yang menakutkan, membentuk dunia air yang aneh. Ujian hukum air, kata Qin Chen, hatinya tergerak. Bumi, air, api, dan angin, itu adalah salah satu elemen paling dasar yang membentuk alam semesta. Dikombinasikan dengan hukum bumi sebelumnya, Qin Chen pun segera memahami bahwa putaran penilaian ini kemungkinan besar merupakan penilaian terhadap hukum air. Unsur utamanya itu alam semesta, jadi babak selanjutnya mungkin adalah hukum api dan hukum angin. Qin Chen terkejut jika seseorang dapat mengendalikan keempat hukum ini. Berarti dia telah menguasai 4 hukum unsur paling dasar laut kosmik. Duar. Aliran air yang tak ada bisa menyapu tubuh Qin Chen. Dan dengan gila-gilaan dipahami dan diserap oleh Qin Chen. Dan saat Qin Chen sedang menjalani tes reinkarnasi ketiganya, ledakan di dunia bawah. Wakil Komandan Luan Peng tiba-tiba merasakan aura transendensi yang menakjubkan. Sebagai orang kuat pertama yang memasuki tahap terobosan, Wakil Komandan Luan Peng adalah orang pertama yang berhasil memasuki ranah transendensi. Napas reinkarnasi turun dari langit. Selama dia selamat dari reinkarnasi ini, Luan Peng akan berhasil memasuki ranah transendensi dan menjadi seorang transenden yang kuat yang selamat dari satu reinkarnasi. Kecepatan terobosan Luan Peng sangat cepat. Di sekitar mereka, Pangmuling dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna. Kecepatan terobosan mereka jelas lebih lambat daripada Luan Peng. Bagaimanapun mereka mencoba menerobos di belakang Luan Peng. Namun begitu Luan Peng berhasil menerobos, dia pasti akan menimbulkan masalah pada Qin Chen.
Sementara saat ini Tiangu memandang Pang Muling, dia melayang di langit dengan aura reinkarnasi melonjak di sekujur tubuhnya. Dirinya juga salah satu master dengan kecepatan terobosan tercepat di antara para jenius yang ada. Jangan khawatir, cobalah yang terbaik untuk menerobos. Saya yakin Qin Chen akan punya rencana, kata Pang Muling. Dia berkata kepada Tiangu yang mengkhawatirkan bahwa Komandan Luan Peng akan mengambil tindakan kepada Qin Chen ketika dia menerobos. Namun Pang Muling meminta Tiangu untuk jangan khawatir karena Qin Chen memiliki rencananya sendiri. Pang Muling yakin dengan kelihayan Qin Chen karena dia berinisiatif membiarkan Luan Peng dan yang lainnya menerobos terlebih dahulu. Qin Chen pasti sudah siap dan tidak akan mudah diganggu oleh Luan Peng juga yang lainnya. Boom! Aura reinkarnasi yang menakutkan muncul dari tubuh Luan Peng dan kekuatan transenden melonjak secara langsung dan dia telah berhasil menerobos ranah transendensi. Dan saat ini di antara alis Qin Chen tanda air muncul. Qin Chen saat ini telah berhasil melewati tes air putaran ketiga ini. Ledakan. Sebelum Qin Chen sempat bereaksi, api petir yang mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Api petir ini sepertinya mampu memusnahkan segala sesuatu di dunia. Kemanapun ia melewatinya, celah gelap terbakar di kampan dan langsung menghantam Qin Chen. Semburan api yang mengerikan menyapu ke segala arah. Seperti yang diharapkan oleh Qin Chen, putaran keempat ini adalah penilaian nyala api. Dan nyala api ini melambangkan prinsip api. Salah satu dari 4 prinsip paling dasar di alam semesta. Dan mengandung kekuatan yang paling menghanguskan, yaitu adalah api. Api tak berujung langsung menelan Qin Chen dan itu terlihat menakutkan ketika dilihat oleh mata semua orang. Bunuh pada saat api dan bencana guntur melanda Qin Chen. Wakil Komandan Luan Peng tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Dia tiba-tiba naik ke langit, asal mula transenden di tubuhnya dibakar seketika dan dia melayangkan tinju dengan berani ke arah Qin Chen. Ledakan. Aura transenden yang tak ada bisa langsung menyelimuti Qin Chen. Dan seiring dengan api dan guntur yang menakutkan, Qin Chen benar-benar tersapu. Di antara langit dan bumi, wakil Komandan Luan Peng meraung dan pada saat kritis dia langsung melancarkan serangan yang mengerikan terhadap Qin Chen. Duar. Serangan tak berujung langsung membuat Qin Chen kewalahan dan juga menyinari mata orang lain di sekitar. Tidak baik. Wakil Komandan Tiangu dan yang lainnya berseru. Tidak apa-apa jika wakil Komandan Luan Peng mengambil tindakan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, tidak ada yang khawatir sama sekali. Tapi wakil Komandan Luan Peng tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu selamat dari bencana waktu reinkarnasi. Luan Peng memanfaatkan momen ketika badai petir keempat melanda Qin Chen dan dia melancarkan serangan sengit kepada Qin Chen. Betapa berbahaya dan menakutkannya ketika mengalami malapetaka. Apalagi dalam bencana petir yang begitu dahsyat. Jika tidak hati-hati maka jiwa akan tercerai-berai dan raga Anda akan musnah. Untuk sesaat hati semua orang terkepal dan berkonsentrasi dengan hebat. Metode wakil Komandan Luan Peng sangat kejam dengan bakat orang ini. Meskipun dia baru memasuki transendensi, dia hanya melalui satu reinkarnasi. Namun jika dia mau akan mudah untuk melakukannya. Dirinya menjalani reinkarnasi kedua, tetapi Luan Peng ini sebenarnya bersedia melepaskan kesempatan reinkarnasi keduanya dan malah memutuskan untuk melancarkan serangan sengit kepada Qin Chen. Dan bahkan dia melancarkan serangan dengan langsung membakar asal-usul transendennya. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Semua orang sangat ketakutan dan terkejut. Nah, kamu membunuh Tuan Muda Sipang. Hari ini komandan ini akan membalaskan dendam Tuan Muda Sipang dan mengambil nyawamu. Satu-satunya alasan untuk disalahkan adalah karena kamu tidak membunuhku sebelumnya, tetapi malah berani menggunakanku untuk membiarkanmu menerobos. Kata Luan Peng, dia meraung dan kekuatan melonjak di tubuhnya. Keganasan yang kuat melintas di matanya dan kekuatan transendensi yang tak terbatas seperti lautan luas meledak dengan dahsyat ke dalam bencana guntur di depannya.